Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 motorik kasar yang beranggotakan Arini Putri Wahidah, Afifah Nafisa Fauziah, Ica Agustin, dan Putri Berliana Agustianisa. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang motorik kasar untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perkembangan fisik dan motorik anak. Dosen pengampu Ibu Fahrunisa, MPSI. Apa itu motorik kasar? Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang motorik kasar anak usia dini. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik. Dapat dilihat dari gambar yang disajikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan motorik kasar beriringan dengan proses kematangan fisik anak, dan kemampuan motorik kasar merupakan hasil dari banyak faktor, yaitu perkembangan sistem saraf, kemampuan fisik yang memungkinkannya untuk bergerak, dan lingkungan yang mendukung perkembangan kemampuan motorik. Selanjutnya, Prinsip perkembangan motorik kasar. Hurlock 1978 menyatakan dari beberapa studi perkembangan motorik yang diamatinya, ada 5 prinsip perkembangan motorik kasar. Yang pertama, perkembangan motorik kasar bergantung pada kematangan otot dan syaraf. Perkembangan motorik sangat dipengaruhi oleh organ otak. Otaklah yang mengatur setiap gerakan yang dilakukan anak. Semakin matangnya perkembangan sistem syaraf otak yang mengatur otot, semakin baik pula kemampuan motorik anak. Hal ini juga didukung oleh kekuatan otot anak yang baik. Yang kedua, perkembangan yang berlangsung terus-menerus. Perkembangan motorik berlangsung secara terus-menerus sejak pembuahan. Salah satunya yaitu perkembangan cephalocaudal. Perkembangan ini dapat dilihat pada masa awal bayi. Pengendalian gerakannya lebih banyak di daerah kepala. Saat perkembangan syaraf semakin baik, pengendalian gerakan dikendalikan oleh batang tubuh, kemudian di daerah kaki. Yang ketiga, perkembangan motorik memiliki pola yang dapat diramalkan. Perkembangan motorik dapat diramalkan. Hal ini ditunjukkan dengan bukti bahwa usia ketika anak mulai berjalan konsisten dengan laju perkembangan keseluruhannya. Misalnya, anak yang duduknya lebih awal akan berjalan lebih awal ketimbang anak yang duduknya terlambat. Yang keempat, refleks primitif akan hilang dan digantikan dengan gerakan yang disadari. Refleks primitif ialah gerakan yang tidak disadari, berlangsung secara otomatis, dan pada usia tertentu harus sudah hilang karena dapat menghambat gerakan yang disadari. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu urutan perkembangan pada anak sama, tetapi kecepatannya berbeda tahap. Perkembangan motorik setiap anak sama, akan tetapi kondisi bawaan dan lingkungan mempengaruhi kecepatan perkembangannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar anak usia dini. Yang pertama, gizi ibu pada waktu hamil. Gizi ibu yang jelek sebelum terjadi kehamilan maupun sedang hamil lebih sering menghasilkan bayi berat badan yang rendah. Di samping itu, bisa juga menyebabkan hambatan perkembangan otak janin yang mempengaruhi kecerdasan dan emosi. Yang kedua, status gizi. Makanan memegang peranan penting dalam tubuh kembang anak, di mana kebutuhan anak berbeda dengan kebutuhan orang dewasa. Status gizi yang kurang akan mempengaruhi kekuatan dan kemampuan motorik kasar. Yang ketiga, stimulasi.
Stimulasi merupakan hal yang penting dalam tumbuh kembang anak. Anak yang mendapatkan stimulasi yang terarah dan teratur akan lebih cepat berkembang, terutama dalam perkembangan motorik kasar, seperti berjalan, berlari, melompat, dan juga naik turun tangga. Yang keempat, pengetahuan ibu. Faktor pengetahuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku ibu dalam pengetahuan, sehingga memungkinkan terhambatnya perkembangan anak. Pengetahuan ibu mempunyai pengaruh terhadap perkembangan motorik kasar pada periode tertentu. Selanjutnya, tingkat pencapaian perkembangan anak usia 0-12 bulan. Pencapaian motorik kasar anak usia dini usia 0-12 bulan. Yang pertama, usia 0-3 bulan. Anak mampu memiringkan kepala dari satu sisi ke sisi yang lain saat posisi tengkurap. Anak mampu mengangkat kepala dan lehernya sejenak saat posisi tummy time. Selanjutnya, anak mampu menggerakkan tangan dan kaki secara aktif. Dan yang terakhir, mampu meraih benda dengan tangannya. Yang kedua, usia 4-6 bulan. Biasanya anak bisa memiringkan tubuhnya ke kanan dan juga ke kiri. Mampu mendorong lengannya seperti akan melakukan kegiatan push up dan saat dia berada dalam posisi telungkup. Dan selanjutnya bisa berguling ke satu sisi dan sebaliknya, dan kemudian akan bisa berguling ke segala arah. Yang ketiga, usia 7-9 bulan. Di sini, anak mulai berangkat kemana-mana. Selanjutnya, anak juga bisa duduk tegak tanpa bantuan lagi. Yang keempat, usia 10-12 bulan. Di sini, anak sudah mulai bisa mengangkat tubuhnya untuk berdiri dan mencoba melangkah. Selanjutnya, anak juga mampu berdiri tanpa bantuan dan melakukan langkah pertamanya sendiri. Berikut contoh salah satu kegiatan tingkat pencapaian perkembangan anak usia 0-12 bulan. Saya, Afifah, akan menjelaskan tentang tingkat pencapaian pada anak usia 12-24 bulan. Tingkat pencapaian anak usia 12-18 bulan. Pada usia 12-18 bulan, anak sudah memiliki pencapaian dalam banyak lingkup, terutama pada fisik motorik kasar, antara lain berjalan beberapa langkah tanpa bantuan, naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan merangkak, dapat bangkit dari posisi duduk, melakukan gerak menendang bola, berguling ke segala arah, berjalan beberapa langkah tanpa bantuan. Tingkat pencapaian anak usia 18 bulan hingga 24 bulan. Pada usia 18 hingga 24 bulan, motorik kasar pada anak sudah ada peningkatan, yaitu berjalan sendiri tanpa jatuh, melompat di tempat, naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan bantuan, berjalan mundur beberapa langkah, menarik dan mendorong benda yang ringan seperti kursi kecil, melempar bola ke depan tanpa kehilangan keseimbangan, menendang bola ke arah depan, berdiri dengan satu kaki selama 1 atau 2 detik, dan berjongkok. Demikian pemaparan tingkat pencapaian anak usia 12 hingga 24 bulan. Saya akan memperagakan kegiatan pada anak usia 12 bulan hingga 24 bulan. Berikut videonya. Yang pertama yaitu melempar dan menangkap bola. Yang kedua yaitu menendang dan mengoper bola.
Motorik kasar usia 2-4 tahun. Berikut ini ada beberapa pencapaian motorik kasar pada anak usia 2-4 tahun. Di antaranya, 1. Berjalan sambil berjinjit. 2. Melompat ke depan dan ke belakang dengan 2 kaki. Yang ketiga, melempar dan menangkap bola. Yang keempat, menari mengikuti irama. Yang kelima, naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi atau rendah dengan berpegangan. Yang keenam, berlari sambil membawa sesuatu yang ringan. Yang ketujuh, naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan kaki bergantian. Yang kedelapan, meniti di atas papan yang cukup lebar. Yang kesembilan, melambat turun dari ketinggian kurang lebih 20 cm di bawah tinggi lutut anak. Yang ke-10, meniru gerakan senam sederhana, seperti menirukan gerakan pohon dan kelinci yang melompat. Salah satu contoh kegiatan tingkat pencapaian perkembangan anak. Tingkat pencapaian perkembangan anak usia 4-5 tahun yaitu ada 5 tingkat pencapaian. Yang pertama, menirukan gerakan pohon tertiup angin, binatang, pesawat terbang, dan sebagainya. Yang kedua, melakukan gerakan menggantung atau bergelayut. Yang ketiga, melakukan gerakan meloncat, melompat, dan berlari secara terkoordinasi. Yang keempat, melempar, menangkap, dan menendang secara terarah dan tepat. Yang terakhir, memanfaatkan alat permainan di luar kelas. Selanjutnya, tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun, yaitu ada 5 tingkat pencapaian perkembangan anak. Yang pertama, melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. Yang kedua, melakukan koordinasi gerakan mata, kaki, tangan, kepala dalam menirukan gerakan tarian atau senam. Yang ketiga, melakukan permainan fisik dengan aturan. Yang keempat, terampil menggunakan tangan kiri dan kanan. Yang kelima, melakukan kegiatan kebersihan diri. Video berikut ini salah satu contoh kegiatan tingkat pencapaian perkembangan anak.
yaitu anak dapat melakukan permainan fisik sesuai dengan aturan. Dan yang kedua, anak dapat melakukan gerakan tubuh secara koordinasi. Loncat pakai dua kaki. Warna kuning, warna hijau muda, warna ungu, terus warna pink. Pink mana merah muda? Pintar. Warna apa lagi ya? Nanti dengerin ya, warna biru tua. Oranye. Pintar. Sekarang sini, sini. Enggak. Lempar ya. Warna. Nanti Pak Putri bilang lemparnya gini loh. Sini. 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 Dan kalau warna pink dilempar gini. Itu ya. Kalau warna kuning dilempar kuning. Oke? Nah, warna merah, warna merah. Warna biru, biru tua. Nah, warna oranye. Terus warna apa lagi? Hijau tua, bisa nggak? Ayo, loncat. Terus warna ungu. Yang benar, menang. Warna ungu. Nah, loncat. Warna biru muda. Nah, biru muda mana biru muda? Yang benar. Nah, warna biru muda. Nah, loncat. Ya udah selesai. Makasih waktunya. Beresin sekarang. Lepasin, dilepas. Nah. Ayo dilepas. Ditumpuk sambil nyebutin warna ya. Ulang dari sini. Warna hijau, hijau tua mana? Bener itu, taruh sini. Nah, warna pink, merah muda. Ayo lo, mana? Terus warna ungu, ditumpuk. Warna ditumpuk sini. Warna biru muda. Warna kuning. Terus oranye. Habis itu merah. Terus biru. Biru tua. Terus hijau terakhir. Kasih tepuk tangan. Tepuk lagi. Dapat disimpulkan bahwa motorik kasar adalah keterampilan yang melibatkan gerakan seluruh tubuh. Kegiatan yang membutuhkan otot inti seperti lengan dan kaki masuk dalam motorik kasar. Kegiatan yang dapat mengembangkan motorik kasar pada anak yaitu estafet, senam, menendang bola, melempar bola, permainan ala sehat, dan masih banyak lagi. Apabila anak kurang stimulasi, pengetahuan seorang ibu atau pembimbing anak, status gizi ibu pada waktu hamil, maka anak akan mengalami keterlambatan perkembangan motorik kasar. Oleh karena itu, seorang anak perlu diberikan stimulasi perkembangan motorik kasar sejak bayi. Sekian dari materi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.